Halo, selamat pagi sahabat ternak dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan channel saya, channel inspirasi motivasi tentang budidaya ikan tentunya, yang akan membahas tuntas semua permasalahan-permasalahan perikanan ya. Nah, untuk kali ini kita akan memperkenalkan atau mereview satu produk, yaitu produk probiotik yang bermerek E4 perikanan ini ya. Nah, bagi pemula yang belum tahu apa E4 itu, atau Anda yang masih baru saja memulai budidaya ikan, atau juga yang masih berencana berbudidaya ikan, ya langkah baiknya Anda tahu dulu ya produk E4 ini. Nah, jadi apa sih E4 ini? Nah, E4 ini adalah efektif mikroorganisme 4, yaitu probiotik yang merupakan kultur mikroorganisme yang sangat menguntungkan untuk kolam ikan atau kolam udang atau kolam lele dan lain-lain ya. Nah, jadi ini tuh probiotik ya yang akan menghasilkan mikroorganisme atau kultur mikroorganisme yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas air kolam. Nah, kenapa kok meningkatkan kualitas air kolam? Nah, karena mikroorganisme yang akan dihasilkan oleh cairan probiotik E4 ini, jika tumbuh dia akan berperan untuk mengurai sisa pakan atau kotoran-kotoran ikan yang mengendap di dasar kolam. Nah, jadi ini tuh sebenarnya hanya digunakan untuk kolam ikan yang sudah ditebar ikannya ya, bukan untuk awal penebaran. Menurut saya sih, dari bacaan di sini. Tetapi kenapa kok banyak orang yang menggunakan E4 ini, E4 perikanan ini untuk awal penebaran? Jawabannya adalah mereka itu ragu ya dengan kualitas air kolamnya itu. Nah, tapi jika kolam Anda itu berasal dari sumber air bersih, itu sudah pasti aman ya. Nah, jadi apa saja sih sumber air bersih itu? Nah, sumber air bersih itu berasal dari sumur galian atau sumur bor Anda, atau air PDA yang belum tercampur dengan bahan kaporit ya. Itu pasti aman ya airnya. Tapi jika air kolam Anda itu berasal dari air sungai, air selokan, air persawahan, air hujan, ya alangkah baiknya menggunakan E4 ini. Atau Anda ragu dengan kualitas sumber air kolam Anda karena sumur Anda itu tercemar atau warnanya kuning atau tayengan atau apa, nah, Anda juga bisa menggunakan E4 ini daripada ragu ya. Makanya petambak udang itu selalu menggunakan cairan E4 ini ya sebelum penebaran, karena jelas ya air yang digunakan oleh petambak udang adalah air sungai yang sudah tercemar bahan-bahan atau terkombinasi bahan-bahan kimia seperti bekas sisa-sisa sabun, sampo dan lain-lain. Nah, ada lagi nih yang menggunakan cairan E4 ini untuk kolam ikan sistem bioflok. Nah, jadi kolam ikan sistem bioflok itu air kolamnya memang tidak pernah diganti, karena memang begitu sistem bioflok itu. Kalau diganti percuma juga ya, karena sistem bioflok itu memanfaatkan mikroorganisme yang akan tumbuh di cairan E4 ini, atau biasanya dibilang flok-flok yang tumbuh akan menghasilkan pakan alami untuk ikan ya, kata mereka. Nah, karena sistem bioflok bisa dibilang itu tebar padat, pasti kandungan oksigen yang dibutuhkan untuk ikan itu lebih banyak ya. Dan itu harus memang harus. Makanya dia itu menggunakan aerator yang cukup untuk bahan kolamnya itu. Juga flok-flok yang tumbuh di dalam air kolam itu membutuhkan kadar oksigen juga ke dalam
air atau kalau tidak ada oksigen, vlog-vlog yang tumbuh itu juga pasti akan mati. Nah, terus bagaimana kalau kolam ikan lele? Nah, itu ya. Nah, apakah membutuhkan E4? Karena kan kolam lele itu biasanya ya tidak pernah diganti. Bener nggak ya? Iya kan, nggak pernah diganti kan? Nah, jadi kalau kolam lele ya, itu memang harus menggunakan E4 ini. Dia secara tidak sengaja itu memang menggunakan sistem bioblok ya, di awal penebaran dan perawatan. Minimal 4 minggu lah sekali atau 1 bulan sekali. Tergantung kondisi air kolam lele Anda itu sendiri ya. Nah, jika kolam lele Anda itu terlalu cepat keruh, dalam 3 minggu Anda lihat sudah keruh, nah biasanya ditambahkan larutan E4 ini. Tapi sebaliknya ya, jika 1 bulan air kolam lele Anda tidak terlalu keruh, Anda bisa memberikannya dalam waktu 5 mingguan lah, atau 1 bulan lebih 1 minggu. Tapi beda lagi nih dengan kolam nila ya. Kolam nila yang sebenarnya, kolam nila biasanya yang tidak menggunakan sistem bioblok ya, atau biasa disebut dengan sistem ras ya, atau air deras. Nah, itu tidak perlu banget sih menggunakan E4 ini menurut saya. Ya karena airnya itu kan pasti sering diganti. Seperti saya ini sering diganti, atau sirkulasi air, menggunakan sirkulasi air kan biasanya. Nah, otomatis air yang ada di dalam dasar kolam itu selalu bagus. Nah, jadi menurut saya jika Anda menggunakan E4 ini percuma ya. Kalau sistem ras itu percuma, buang-buang duit ya menurut saya. Ya, daripada buat beli produk ini, lebih baik budgetnya digunakan untuk yang lainnya. Nah, terus yang terakhir nih, cara pengaplikasiannya atau menggunakannya itu gimana? Nah, cairan E4 ini juga sangat penting ya sebenarnya. Ini juga sangat penting ya. Nah, jadi setiap 1 tutup botol E4 ini dicampurkan dengan 1 sendok molase, atau biasa kita sebut dengan tetes tebu ya. Caranya gimana sih? Nah, yaitu kita persiapkan air dalam 1 tutup botol E4 ini. Kita bisa gunakan 200 ml air bersih atau 1 gelas ya. Nah, 1 tutup botol E4 kita campurkan dengan air 200 ml, lalu kita masukkan 1 sendok makan molase atau tetes tebu ya. Nah, setelah tercampur, barulah kita aplikasikan ke dalam air kolam kita dengan takaran segini nih, yang sudah tercampur ini. Itu biasa digunakan untuk ukuran 1 meter kubik ya, atau 1 meter persegi. Nah, kenapa kok harus menggunakan molase sih? Nah, itu tadi ya. Jadi fungsi molase itu untuk menghidupkan atau starter awal atau makanan awal vlog-vlog mikroorganisme itu tadi ya, yang akan tumbuh di cairan prebiotik E4 ini. Jadi tanpa molase, vlog-vlog itu tidak akan tumbuh dan tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, setelah tercampur lalu kita tebarkan ke kolam ikannya ya, dengan ukuran 1 tutup botol dan 1 sendok makan molase ini campur air itu dengan ukuran 1 meter persegi ya. Jika kolam Anda lebar ya, Anda bisa kira-kira atau hitung sendiri ya. Ya intinya 1 meter itu menggunakan 1 tutup botol ini dan air 2 ml ya. Kalau masalah air ya tergantung kebutuhan Anda, yang penting ukuran E4 ini tadi ya, dan molasenya. Jadi 1:1 ya, gitu aja. Oke, hanya segini saja video yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan jika bagi pemula yang belum paham atau belum mengerti tentang probiotik E4 ini, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah. Dan insya Allah akan kami balas dalam waktu 1x24 jam. Di sini juga saya bukan sok tahu atau sok pintar ingin menggurui Anda semua, tapi ini hanya sharing-sharing menurut pengalaman pribadi saya.
Sekali lagi saya mohon maaf. Salam sukses.